Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam haruslah kita ulang-ulangi untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Afdalur Rijal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa hadis untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah hadis. Adapun hadis yang akan saya bahas itu ada 3. Yang pertama hadis tentang niat, yang kedua hadis tentang persaudaraan, dan yang ketiga tentang rasa malu. Hadis tentang niat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi di dalam hadis dalam kitab Arba'in tertulis anna amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu tergantung pada niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan dicatat karena Allah dan Rasulnya. Namun jika hijrahnya itu untuk dunia atau untuk wanita yang dia cintai, maka ia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya niat itu harus betul-betul kita harus karena Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan tadi bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Rasulullah mengatakan amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap amalan akan dihitung sesuai dengan apa yang dia niatkan dan akan dibalas dengan apa yang dia niatkan. Misalnya ketika kita ingin sholat, kita harus meniatkan untuk apa kita sholat. Jangan sebelum sholat kita hanya tinggal melamun. Dan bahkan para ulama ada yang mengatakan jika misalnya seorang ingin melaksanakan sholat tapi dia lupa berniat sampai dia selesai sholat, maka sungguhnya ketahuilah bahwa sholatnya itu tidak dicatat sebagai amalan. Yang kedua, hadis tentang persaudaraan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya hadis ini menekankan bahwa iman kita itu belum sempurna. Para ulama menekankan di sini bahwa bukan bilang seorang itu tidak beriman, tetapi keimanannya itu masih setengah-setengah atau belum pada keimanan yang sesungguhnya, belum kepada keimanan yang maksimal. Karena iman itu, yang dimaksud iman itu adalah diucapkan diyakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan pembuktian, dilakukan dengan dilakukan dengan amaliyah, dibuktikan. Begitu pula jika kita kepada saudara kita harus buktikan. Makanya hadis ini mengatakan tidak beriman salah seorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya para ulama menekankan bahwa ketika saudara kita ditimpa musibah, sebagai dorongan dari keimanan kita ini, kita harus bantu, kita harus tolong karena ia adalah saudara kita sesama muslim. Yang ketiga adalah hadis tentang rasa malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u su'batun minal iman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu bagian dari iman. Maksudnya rasa malu dalam hadis ini adalah rasa malu yang bernilai ibadah, yang bernilai keimanan. Seperti misalnya seorang anak yang malu karena belum berbakti kepada orang tua,
belum menjadi anak yang baik untuk orang tua, atau malu kepada Rasulullah SAW karena belum menjadi pelanjut risalah yang benar, pelanjut risalah yang baik dan konsisten. Namun rasa malu yang paling tinggi adalah rasa malu kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, namun kita masih menjadi hamba yang begitu ingkar, yang begitu angkuh di hadapan Allah. Dan sebagai bentuk keimanan, sebagai bentuk keyakinan kita kepada Rabb kita, maka rasa malu itu muncul di hati kita. Bukan rasa malu yang sia-sia, atau biasa orang mengatakan malu-malu kucing. Bukan malu-malu yang seperti itu yang dikatakan dalam hadis ini. Maksud hadis ini adalah rasa malu yang bernilai ibadah. Mungkin demikian itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.